Tahukah Anda bahwa pertarungan utama demi panen tahun depan itu bukan dimulai di musim semi, melainkan sekarang juga, di bawah langit musim gugur yang kelabu? Banyak yang beranggapan bahwa setelah apel terakhir dipetik, musim berkebun pun usai. Padahal, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di minggu-minggu hangat terakhir ini bisa berakibat fatal, bahkan mungkin merenggut separuh dari bunga dan sayuran yang Anda impikan di musim mendatang. Hari ini, kami hadirkan untuk Anda sebuah daftar periksa lengkap. 12 tugas paling krusial yang harus Anda lakukan di kebun sebelum salju pertama turun. Kita akan membahas setiap poinnya secara detail, dan saya berjanji, Anda akan menemukan setidaknya satu rahasia berharga yang bisa menyelamatkan tanaman Anda atau dompet Anda. Banyak yang mungkin memandang pekerjaan kebun di musim gugur ini hanya sekadar bersih-bersih setelah pesta usai. Padahal sebenarnya ini lebih mirip dengan mempersiapkan panggung untuk sebuah pertunjukan perdana yang megah di tahun berikutnya. Setiap langkah yang Anda lakukan sekarang adalah meletakkan fondasi kokoh bagi kesehatan, keindahan, dan kelimpahan kebun impian Anda di masa depan. Ini adalah dialog yang hening, namun luar biasa penting dengan alam, di mana Anda membantu alam bersiap untuk tidur panjangnya di musim dingin, agar nanti di musim semi, ia dapat terbangun kembali dengan kekuatan penuh dan menawarkan keindahan serta hasil yang melimpah. Jadi, dari mana kita memulai persiapan besar musim gugur kita ini? Tentu saja, dari bagian yang paling menyenangkan, mengumpulkan hadiah terakhir dari musim yang akan segera berakhir. Jangan terburu-buru menyimpan keranjang dan ember Anda. Kebun Anda masih menyimpan banyak kejutan. Ini seperti misi terakhir, di mana hadiah-hadiah paling berharga tersembunyi dengan baik. Jelajahi kebun Anda dengan saksama. Mungkin di balik daun lebar tersimpan labu yang terlambat tumbuh. Atau di puncak pohon apel menanti Anda apel yang paling merah merona. Pastikan untuk memeriksa tanaman umbi, wortel, bit, parsnip, karena di musim gugurlah mereka mengumpulkan kadar gula tertinggi dan menjadi paling lezat. Kol akhir musim, labu yang matang sempurna di bawah sinar matahari. Semua ini harus dipanen sebelum embun beku pertama yang serius datang. Bahkan tanaman herbal seperti peterseli atau rosemary masih bisa menyenangkan Anda dengan aroma segarnya. Jangan biarkan apapun tertinggal di bedengan. Setiap buah yang terlupakan adalah pesta potensial bagi hama dan sarang penyakit untuk tahun depan. Jadi, tugas pertama kita bukan sekadar memanen hasil panen. Ini adalah tindakan kepedulian terhadap masa depan kebun. Kita mengambil semua yang berharga untuk diri kita dan tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada musuh. Periksa setiap semak, setiap ranting. Anda akan terkejut berapa banyak lagi yang bisa Anda temukan. Sentuhan akhir ini tidak hanya akan mengisi persediaan Anda, tetapi juga menjadi langkah penting pertama menuju kebun yang sehat di musim berikutnya. Nah, setelah keranjang-keranjang penuh hasil panen sudah Anda bawa pulang ke rumah, kelihatannya pekerjaan sudah selesai. Ya, eits, jangan senang dulu. Justru sekaranglah saatnya momen paling krusial yang akan menentukan seberapa lama persediaan Anda akan bertahan. Ini dia, proses penyortiran yang tanpa kompromi. Percayalah, langkah ini bahkan jauh lebih penting daripada proses panen itu sendiri. Bayangkan saja, ada satu kentang yang terinfeksi penyakit busuk daun atau Phytophthora di dalam karung berisi kentang-kentang pilihan Anda. Hanya dalam beberapa bulan, penyakitnya akan menyebar ke semua kentang di sekitarnya, dan Anda berisiko kehilangan seluruh simpanan berharga Anda. Maka dari itu, sebelum menyimpan apapun, perlakukan setiap buah dan umbi seolah-olah sedang mengikuti audisi ketat. Periksa dengan teliti setiap noda mencurigakan, memar, luka, atau jejak aktivitas hama. Apapun yang memiliki cacat sekecil apapun harus disisihkan. Sayuran dan buah-buahan yang tidak sempurna ini justru bisa dan harus segera diolah. Jadikan jus, pure, bumbu tumisan untuk sup, atau langsung saja disantap untuk makan malam. Namun, untuk penyimpanan jangka panjang,
Kirimkan hanya kandidat yang benar-benar sehat, kuat, dan utuh sempurna. Prosedur sederhana ini adalah asuransi terbaik untuk gudang penyimpanan musim dingin Anda. Sekarang, setelah lumbung kita penuh dan hasil panen tersimpan rapi, mari kita alihkan perhatian ke kebun kita sendiri. Kebun itu terlihat sedikit lesu dan tidak terawat setelah musim panas yang sibuk, bukan begitu? Dan disinilah banyak pekebun sering melakukan kesalahan besar dengan berpikir, nanti saja dibereskan saat musim semi. Namun itu adalah pendekatan yang keliru. Sekarang kita akan membahas salah satu tahapan paling krusial, pembersihan besar-besaran di musim gugur. Dan perlu dipahami, ini bukan sekadar urusan merapikan demi keindahan semata. Ini adalah operasi sanitasi sesungguhnya. Bayangkan kebun Anda sebagai organisme hidup yang perlu dipersiapkan untuk hibernasi panjangnya. Setiap daun yang gugur karena penyakit, setiap buah busuk yang tergeletak di bawah semak, itu bukan sekadar sampah. Melainkan itu adalah hotel, musim dingin yang sempurna bagi spora jamur dan larva hama. Mereka akan bersembunyi dengan nyaman di sana sepanjang musim dingin, siap untuk menyerang tanaman muda Anda dengan kekuatan penuh begitu musim semi tiba. Karena itu, siapkan garu Anda dan bersihkan setiap sudut kebun. Kumpulkan buah-buah yang jatuh di bawah pohon. Sapu bersih daun-daun yang berguguran, terutama yang menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti kudis atau embun tepung. Dan jangan lupakan penyiangan terakhir. Justru di musim gugur inilah akar gulma menahun, sedang dalam kondisi lemah, sehingga jauh lebih mudah untuk mencabutnya hingga tuntas. Pembersihan ini bukan sekadar rutinitas biasa, melainkan sebuah langkah strategis Anda untuk mencegah masalah di masa mendatang. Sekarang, mari kita bahas poin utama dari kegiatan bersih-bersih kita, yaitu tentang apa yang seringkali banyak orang potong dan biarkan begitu saja di bedengan. Saya berbicara tentang sisa-sisa tanaman, batang tomat dan kentang yang sudah kering, sulur-sulur timun dan labu, serta batang bunga semusim yang layu. Bagi Anda mungkin ini hanya sampah biasa. Namun bagi Phytophthora, embun tepung, Cladosporium, dan puluhan hama lainnya, ini adalah hotel bintang 5 dengan menu all-inclusive gratis selama musim dingin penuh. Dengan membiarkannya di bedengan, Anda pada dasarnya sedang menanam bom waktu. Begitu kehangatan musim semi tiba, seluruh pasukan penyakit dan hama ini akan terbangun dan dengan lahap menyerbu tanaman muda Anda yang masih rapuh. Itulah mengapa kita tidak boleh bermalas-malasan. Tanpa ampun, cabut, potong, dan bersihkan dari bedengan semua tanaman yang sudah selesai berbuah musim ini. Setiap batang yang tertinggal adalah sebuah risiko besar. Dan ketika kita melihat tumpukan besar batang dan daun ini di depan mata, muncul pertanyaan yang logis. Mau dikemanakan semua ini? Mungkin ke kompos, agar tidak terbuang percuma. Nah, disinilah kita akan menemukan kejutan besar. Apakah semua sisa tanaman yang dibersihkan boleh langsung masuk kompos? Oh, jangan salah. Disinilah letak salah satu mitos berkebun yang paling populer dan berbahaya. Ada satu aturan emas yang perlu diingat. Ketumpukan kompos hanya boleh dimasukkan sisa tanaman yang benar-benar sehat. Daun tomat atau kentang yang terserang busuk daun, Phytophthora, daun mentimun dengan embun tepung, atau ranting apel yang berkeropeng. Semua jenis sisa tanaman ini sangat dilarang untuk dikomposkan. Hal ini karena pada tumpukan kompos rumah tangga pada umumnya, suhu jarang sekali mencapai 60 hingga 70 derajat Celcius yang dibutuhkan untuk memusnahkan spora jamur dan patogen. Pada akhirnya, bukannya mendapatkan pupuk yang kaya nutrisi, Anda justru menciptakan bom bakteriologis sungguhan dengan tangan Anda sendiri. Pada musim tanam, ketika Anda menyebarkan kompos semacam itu ke bedengan, Anda justru akan menyebarkan penyakit ke seluruh area kebun Anda. Jadi, bagaimana cara menangani tanaman yang sakit? Ada dua pilihan yang terbukti aman. Pertama dan yang paling efektif adalah membakarnya.
Api dijamin akan memusnahkan semua bibit penyakit. Jika membakar sampah di area kebun Anda dilarang, maka pilihan kedua adalah mengemas sisa tanaman yang sakit ini ke dalam kantong plastik tebal dan membuangnya sebagai sampah rumah tangga. Namun, daun wortel yang sehat, batang bunga matahari, atau rumput hasil pangkasan boleh langsung Anda masukkan ke kompos. Inilah emas hitam masa depan bagi bedengan tanaman Anda. Concentratevi sulle zone più profonde vicino a ostacoli sommersi o vecchi alberi, ma anche sui bordi di canneti che si affacciano sull'acqua libera. Infine, non dimentichiamoci della carpa, un ciprinide che anche con il freddo può regalare grandi soddisfazioni. In questo periodo le carpe si trovano sul fondo, in zone più tranquille e profonde di laghi e grandi canali, dove l'acqua mantiene una temperatura più stabile. La tecnica da privilegiare è il feeder fishing. Utilizzate pastura a base di mais dolce, pellet o piccole boilies. Lanciate con precisione e aspettate pazientemente. La carpa non è una preda da affrettare, ma la sua abboccata, credetemi, ripaga di ogni attesa. Ora, analizziamo il perché dietro questi consigli. Amici, partiamo dal meteo. Per il 16 ottobre ci aspetta un colpo di scena quasi invernale. Una bordata di aria fredda dal nord Europa colpirà l'Italia, portando un crollo verticale delle temperature, che scenderanno ben al di sotto delle medie stagionali. Aspettatevi temperature tra i 10 e i 23 gradi Celsius, con venti di bora e grecale che rinforzeranno in modo deciso. Le previsioni indicano anche possibili piogge, a tratti torrenziali, specialmente al nord-est, ma con instabilità che si estenderà anche al centro-sud. L'alta pressione atmosferica sarà instabile a causa della formazione di una depressione ciclonica. Tutto questo si traduce in una generale prudenza per i pesci, che tenderanno a rifugiarsi in profondità, ma anche in un'opportunità, dato che il calo repentino spinge i predatori a un'ultima grande abbuffata. Per quanto riguarda la temperatura dell'acqua, in questo periodo siamo tra i 14 e i 17 gradi Celsius in molti laghi italiani, come il lago di Garda, il lago d'Orta e il lago Trasimeno. L'acqua si sta raffreddando, ma più lentamente dell'aria. Ci vediamo al prossimo video. Buona pesca a tutti. Baik, urusan kebun sayur sudah kita selesaikan. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita pada mereka yang akan tinggal bersama kita sepanjang musim dingin yang panjang. Tanaman keras. Mereka adalah prajurit tangguh di kebun kita. Namun bahkan mereka membutuhkan bantuan kita untuk bertahan melewati dinginnya cuaca dan menyambut musim semi dengan keindahannya yang memukau. Mulai dari bunga-bungaan, rumput hias, hingga semak belukar. Semuanya memerlukan perlakuan yang istimewa dan personal. Bayangkan, Anda sedang mengirim mereka dalam perjalanan jauh. Kita perlu memastikan bekal mereka sudah siap dan mereka memiliki cukup kekuatan untuk menempuh perjalanan. Perawatan musim gugur untuk tanaman keras adalah persiapan kuncinya. Jika kita mengabaikannya, kita berisiko di musim semi nanti hanya menemukan sisa-sisa yang layu. Bukan semak-semak rimbun yang kita harapkan. Lalu, apa saja yang termasuk dalam persiapan ini? Pertama-tama, tentu saja pemangkasan yang tepat. Kemudian, untuk jenis yang paling sensitif, kita perlu membuat penutup musim dingin yang kokoh dan aman. Selain itu, berikan juga pupuk khusus musim gugur. Pupuk ini akan membantu memperkuat sistem perakaran tanpa memicu pertumbuhan baru yang tidak dibutuhkan menjelang musim dingin. Setiap jenis tanaman punya preferensinya sendiri, dan tugas kita adalah memahami serta memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Mari kita mulai dari langkah pertama dan terpenting ini, pemangkasan. Baiklah, mari kita mulai dengan proses pemangkasan. Proses ini mungkin merupakan salah satu langkah paling krusial yang perlu dilakukan di musim gugur bagi sebagian besar bunga perennial. Mengapa hal ini begitu penting? Alasannya adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah,
yang telah mekar dan mempercantik taman kita sepanjang musim panas, kini menjelang musim gugur telah menyelesaikan tugasnya. Bagian ini mulai layu dan rentan terhadap pembusukan dan penyakit, khususnya saat tertutup lapisan salju. Dengan memangkasnya, kita tidak hanya membersihkan area tanam, tetapi juga mengalihkan seluruh energi vital tanaman ke bagian yang paling dibutuhkan selama musim dingin, yaitu akarnya. Siapkan gunting pangkas yang tajam, dan mari kita mulai. Bunga peoni, phlox, iris, hosta, astilbe, daylily. Semua bunga perennial populer ini memerlukan pemangkasan yang cukup rendah. Pangkas batangnya hampir sampai ke pangkal. Sisakan tunggul kecil setinggi 5 hingga 10 cm. Hal ini akan membantu Anda untuk tidak kehilangan lokasi tanam bunga di musim semi, sekaligus mencegah kerusakan pada tunas-tunas muda yang baru tumbuh. Pemangkasan ekstrem seperti ini bukanlah tindakan kejam, melainkan wujud kepedulian. Ini membantu tanaman menghemat energi, meningkatkan sirkulasi udara di area pangkal batang, dan secara signifikan mengurangi risiko serangan penyakit jamur. Tapi bagaimana dengan tanaman kesayangan kita di kebun yang tidak tahan terhadap suhu beku yang ekstrim? Tentu saja, kita bicara tentang mawar, hortensia berdaun besar, klematis, dan tanaman lain yang sensitif terhadap dingin. Sekadar memangkasnya saja tidak cukup. Mereka perlu dilindungi dengan cara yang benar. Dan disinilah sifat terburu-buru adalah musuh utama kita. Kesalahan yang paling umum adalah melindungi tanaman terlalu dini saat cuaca masih hangat dan lembab. Bayangkan jika Anda mengenakan mantel musim dingin di bulan Oktober. Anda akan merasa kepanasan, berkeringat, dan akhirnya bisa masuk angin. Hal yang sama persis terjadi pada tanaman. Jika ditutup terlalu cepat, mereka akan memanas dan membusuk. Kulit batangnya bisa rusak, serta penyakit jamur pun akan berkembang. Tanaman semacam itu mungkin tidak mati karena beku, melainkan mati karena pembusukan, akibat kondisi terlalu lembab dan hangat di bawah penutup. Oleh karena itu, ingatlah aturan utamanya. Kita melindungi tanaman bukan dari hawa dingin biasa, melainkan dari suhu beku yang sesungguhnya. Tunggulah hingga embun beku ringan yang stabil mulai terjadi. Ketika suhu malam hari turun hingga -5 atau -7 derajat Celcius, adaptasi ringan seperti itu justru akan bermanfaat bagi tanaman. Barulah setelah itu, Anda bisa mulai membuat tempat berlindung musim dingin dari dahan konifer, spunbon, atau material penutup lainnya. Kesabaran adalah kunci keberhasilan tanaman kesayangan Anda melewati musim dingin. Sekarang, mari kita alihkan pandangan ke bagian yang lebih tinggi, pada kerangka kebun kita, yaitu apa yang membentuk struktur dan volumenya sepanjang tahun. Ya, saya bicara tentang pohon-pohon dan semak-semak. Musim gugur adalah waktu yang tepat untuk memberi mereka perhatian. Di musim panas, di balik rimbunnya dedaunan, banyak masalah tersembunyi. Namun sekarang, setelah daun-daun berguguran, semua kekurangan terlihat jelas. Ini adalah kesempatan kita untuk melakukan inspeksi menyeluruh dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan musim dingin. Selama musim dingin, pohon dan semak-semak menghadapi tantangan berat. Angin kencang, salju basah yang lebat, hujan es. Semua ini memberikan beban besar pada dahan-dahan. Dan jika ada dahan yang lemah, sakit, atau patah sebagian pada pohon, mereka mungkin tidak kuat menahan dan patah, menyebabkan luka serius pada batang utama. Oleh karena itu, perawatan pohon di musim gugur bukanlah sekadar keinginan, melainkan sebuah kebutuhan. Ini melibatkan beberapa prosedur penting, pemangkasan sanitasi, pembersihan batang, dan tentu saja pengapuran batang yang sudah dikenal. Setiap langkah ini bertujuan untuk membantu pohon-pohon kita bertahan di musim dingin dengan sehat dan kuat, dan menyambut musim semi, siap untuk pertumbuhan dan pembuahan baru. Mari kita ulas setiap tahap satu persatu. Mari kita mulai dengan pemangkasan sanitasi.
Ini ibarat kunjungan ke dokter gigi bagi pohon. Kita singkirkan semua bagian yang sakit agar tidak merugikan bagian yang sehat. Siapkan gergaji tajam dan gunting pangkas Anda, lalu periksa dengan saksama setiap pohon dan semak. Tugas kita adalah membuang semua bagian yang diperkirakan tidak akan bertahan melewati musim dingin atau yang berpotensi membahayakan. Apa saja yang harus kita buang? Pertama, cabang-cabang yang kering dan patah. Selain tidak berguna, cabang-cabang ini bisa patah akibat tumpukan salju, lalu melukai kulit kayu yang sehat. Kedua, cabang-cabang yang menunjukkan tanda-tanda penyakit yang jelas, seperti adanya benjolan, bercak, atau pembengkakan. Bagian-bagian ini adalah sarang infeksi yang sebenarnya. Ketiga, cabang-cabang yang tumbuh ke dalam tajuk pohon, sehingga membuatnya terlalu rimbun dan saling bergesekan. Gesekan antar cabang semacam ini dapat menyebabkan luka lecet pada kulit kayu, yang akan menjadi pintu masuk bagi berbagai jenis penyakit. Potonglah cabang-cabang tersebut sampai ke pangkalnya, yaitu di bagian tempat tumbuhnya dari batang utama, tanpa meninggalkan tunggul. Untuk bekas potongan yang ukurannya cukup besar, dengan diameter lebih dari 2 cm, pastikan Anda menutupnya dengan trisil atau cat khusus. Ini akan melindungi luka dari kelembapan dan masuknya infeksi. Pemangkasan pembersihan di musim gugur ini tidak hanya akan menyehatkan pohon, tetapi juga meningkatkan sirkulasi udara dan pencahayaan pada seluruh bagian pohon. Hal ini akan menjadi langkah pencegahan yang sangat baik untuk berbagai penyakit di musim tanam berikutnya. Dan inilah satu lagi poin penting yang sering dianggap sebatas dekorasi, pemutihan batang pohon. Anda pasti sering melihat pohon-pohon dengan batang putih rapi di sepanjang jalan atau di taman kota, dan mungkin berpikir itu hanya untuk keindahan atau agar terlihat bersih. Padahal, pemutihan batang ini punya dua fungsi perlindungan yang sangat vital, terutama bagi pohon-pohon muda dengan kulit kayu yang masih rentan. Fungsi pertama dan yang paling utama adalah melindungi dari sengatan matahari dan retakan akibat perubahan suhu ekstrem. Pada periode tertentu, saat suhu siang hari mulai menghangat namun malam hari kembali dingin, atau saat perbedaan suhu antara siang dan malam sangat drastis, terjadilah fenomena berbahaya. Pada siang hari, kulit kayu yang gelap menyerap banyak panas matahari dan menjadi sangat hangat. Namun di malam hari, suhu bisa turun drastis dan membuatnya cepat mendingin. Perubahan suhu yang ekstrim ini bisa menyebabkan kulit kayu retak dalam, yang dikenal sebagai retekan beku, warna putih. Seperti yang kita tahu dari fisika, sangat efektif memantulkan sinar matahari. Batang pohon yang dicat putih tidak akan kepanasan berlebihan, sehingga risiko kerusakan akibat fluktuasi suhu dapat diminimalkan. Fungsi kedua adalah perlindungan dari hama. Campuran pemutih yang berkualitas seringkali mengandung fungisida dan insektisida. Bahan-bahan ini efektif membunuh larva dan spora hama penyakit yang mungkin bersembunyi atau berhibernasi di retakan-retakan kulit kayu. Jadi, pemutihan batang ini bukan sekadar make up atau hiasan untuk pohon, melainkan tabir surya sekaligus pelindung lapis baja dalam satu paket. Jangan lupakan juga permadani hijau di bawah kaki kita. Rumput, layaknya tanaman lain di taman, juga sedang giat bersiap menghadapi musim dingin, dan ia membutuhkan bantuan kita. Banyak orang mengira rumput bisa dibiarkan begitu saja di musim gugur, tapi itu keliru. Perawatan musim gugur yang tepat adalah kunci untuk memastikan Anda akan melihat hamparan rumput hijau zamrud yang indah di musim semi, bukan area yang botak atau rumput yang menguning. Lalu, apa saja yang perlu dilakukan? Pertama, ini adalah pemotongan rumput terakhir. Lakukan sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum perkiraan embun beku tiba, agar rumput sempat sedikit tumbuh dan menguat. Sangat penting untuk memilih ketinggian yang tepat. Jangan potong terlalu pendek. Ketinggian optimal untuk pemotongan terakhir adalah sekitar 5 hingga 7 cm. Rumput yang terlalu pendek akan melemah dan bisa mati beku,
Sementara yang terlalu panjang bisa roboh di bawah tumpukan salju dan menjadi sarang penyakit jamur seperti embun salju. Dan tentu saja setelah memotong rumput, Anda perlu menyisir rumput dengan hati-hati menggunakan garu, membersihkan semua potongan rumput dan lapisan serasah lama. Ini akan meningkatkan sirkulasi udara dan cahaya ke akar, yang sangat penting untuk kesehatan rumput saat melewati musim dingin. Hvis edderkopperne er usædvanligt aktive i huset, spinder tætte net og kravler op ad væggene, betyder det en usædvanligt kold vinter. De søger ly for kulden, og deres flid afspejler naturens varsel. Ser man mange trækfugle samles og flyve sydpå tidligt på dagen, er det et sikkert tegn på en barsk og tidlig vinter. Deres instinkt er naturens stemme. At finde en mønt på mørkets tærskel betyder uventet økonomisk held i den kommende vinter. Det er ånderne, der sender dig en gave, en påmindelse om, at du er set. Mister man derimod en mønt eller en værdifuld genstand, varsler det økonomiske tilbageslag. Vær varsom med dine ejendele på denne dag, for intet er tilfældigt. Personlige varsler. Mærker du pludselig et uforklarligt kuldegys eller en følelse af at blive iagttaget, er det et tegn på, at en ånd er nær. Vær respektfuld og tænk gode tanker. Hører du en hund hyle uhyggeligt ved midnat, siges det at varsle sygdom eller død i nærheden. Luk vinduerne og tænd et lys for beskyttelse. Søvnens betydning i denne nat. Drømmenatten til den 15. oktober er særligt profetiske, da sløret mellem bevidsthed og underbevidsthed også er tyndere. Vand. Drømme om rent vand symboliserer rensning, følelsesmæssig klarhed og nye begyndelser efter en svær periode. Drømme om mudret eller uroligt vand varsler følelsesmæssig turbulens eller skjulte problemer, der kræver opmærksomhed. Dyr. At drømme om vilde dyr repræsenterer dine primære instinkter og skjulte sandheder. Et rovdyr kan advare om en trussel, mens et tamt dyr symboliserer loyalitet og støtte. Ild. Drømme om ild kan betyde transformation og passion, men også fare og ødelæggelse. En kontrolleret flamme er positiv, en ukontrolleret brand er et advarselstegn. Forfædre. Drømme, hvor dine afdøde forfædre optræder, er ofte budskaber fra den anden side. Wedim. Grød. En varm, mættende grød er essentiel. Det kan være risengrød, havregrød eller bygotto, ofte serveret med en generøs klat smør. Grøden er et symbol på høstens overflod og hjemmets hygge. Husk, en portion skal sættes ud til husånderne. Rodfrugter og konserverede retter. Retter baseret på rodfrugter, gule rødder, pastinakker, kålroer og konserverede kødvarer, pølser, saltet kød, var almindelige. Disse repræsenterer den mad, der har sikret overlevelsen gennem vinteren. En solid kålstuvning eller en rodfrugtsuppe er perfekt. Hjemmebagt brød. Et groft hjemmebagt brød, der holder længe, er et symbol på næring og selvforsyning. Øl og mjød. Traditionelt blev der drukket store mængder øl eller mjød under vetranetternes fester, både som nydelse og som en del af ofringsritualerne. Øllet skulle være velsignet og indgyde styrke. Hovedforbud på mørkets tærskel. Hvad du ikke må gøre. Denne dag er fuld af kraftfuld energi, og derfor er der strenge forbud, der skal overholdes for ikke at tiltrække uheld og vrede fra de usynlige kræfter. 1. Ingen nye begyndelser. På mørkets tærskel må du absolut ikke starte nye projekter, indlede nye forretninger, flytte til et nyt hjem eller starte et nyt forhold. Dagen handler om afslutning og bevaring, ikke om begyndelser. Hvis du ignorerer dette, vil dine nye bestræbelser møde uoverstigelige forhindringer, dø i spæd barndom eller bringe ulykke. Energien er ikke med dig til at bygge nyt, men til at befæste det eksisterende. 2. Unødige rejser, især efter mørkets frembrud.
Undgå at rejse lange afstande unødvendigt. Især efter solnedgang er sløret tyndest, og veje kan være usikre. Ifølge folketroen kan man fare vildt på kendte stier, støde på nissefolk, trolde eller andre væsener, der følger en hjem. Konsekvenserne kan være uheld, ulykker, eller at man bringer uønskede entiteter med sig hjem. Bliv hjemme og søg ly. 3. Setelah rumput Anda dipangkas rapi dan dibersihkan dari sisa-sisa potongan, kini saatnya melakukan satu perawatan yang sangat bermanfaat, namun seringkali terlupakan. Proses ini kita sebut aerasi. Meskipun kedengarannya rumit, sebenarnya caranya sangat mudah. Anda hanya membutuhkan garpu taman biasa. Jalanilah seluruh area rumput Anda, lalu tusukkan garpu tersebut ke dalam tanah sedalam sekitar 10 hingga 15 cm. Mengapa ini penting? Selama musim panas, tanah di bawah rumput dapat menjadi sangat padat akibat injakan kaki, hujan, dan penyiraman. Ini membuat akar rumput kesulitan bernapas, serta menghambat air dan nutrisi meresap ke dalam tanah. Nah, aerasi inilah yang menjadi solusi dari masalah tersebut. Tusukan-tusukan ini akan menciptakan saluran di dalam tanah, memungkinkan udara, kelembapan, dan nutrisi dari pupuk musim gugur mencapai akar rumput. Bisa dibilang, ini seperti tarikan napas dalam bagi rumput Anda sebelum menghadapi musim dingin yang panjang. Prosedur ini secara signifikan meningkatkan drainase, mencegah genangan air dan pembentukan lapisan es, serta yang paling penting, memperkuat sistem perakaran rumput. Saat musim semi tiba, rumput yang telah bernapas lega ini akan tumbuh lebih cepat, lebih lebat, dan lebih tahan terhadap berbagai penyakit. Ini adalah tindakan sederhana, namun akan membawa manfaat luar biasa bagi karpet hijau Anda. Untuk ikan mas, carilah spot yang lebih dalam di dekat struktur, seperti batang pohon tumbang atau eceng gondok. Umpan cacing atau roti yang difermentasi seringkali menjadi andalan. Ingat, ikan air tawar cenderung pasif saat air terlalu tenang. Jadi carilah area dengan sedikit arus atau pergerakan air. Sekarang mari kita analisis kondisi alam yang akan mempengaruhi klef kita hari ini. Berdasarkan perakiraan BMKG, pada tanggal 16 Oktober 2025, Indonesia masih berada dalam periode pancaroba, yaitu masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Ini berarti kita bisa mengharapkan cuaca yang bervariasi. Pagi hingga siang hari akan terasa panas dan terik, dengan suhu udara rata-rata diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius di sebagian besar wilayah. Namun, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir, terutama di sore hari, yang dipicu oleh awan cumulonimbus. Tekanan atmosfer akan cenderung fluktuatif karena perubahan cuaca yang cepat ini. Angin juga bisa berubah-ubah dan menguat saat hujan tiba. Untuk suhu air, perairan Indonesia secara umum terpantau dalam kondisi hangat, berkisar di sekitar 26 hingga 28 derajat Celcius. Suhu air yang hangat ini dapat meningkatkan aktivitas konvektif di atmosfer, yang berarti lebih banyak potensi hujan, namun juga mempercepat metabolisme ikan. Pada hari ini, tanggal 16 Oktober 2025, fase bulan berada pada bulan sabit tua atau waning crescent, dengan iluminasi hanya sekitar 21 hingga 24%. Kita sedang mendekati fase bulan baru yang akan terjadi pada tanggal 21 Oktober. Dalam kepercayaan para pemancing, fase bulan sabit tua seperti ini bisa berarti klef yang cukup bagus, terutama untuk ikan-ikan yang aktif di kondisi minim cahaya atau yang mengandalkan indera lain selain penglihatan. Setelah bagian atas beres, sekarang saatnya kita fokus pada inti dari segalanya, tanah. Tanah bukan sekadar media tanam, ia adalah organisme hidup yang kesehatan dan kesuburannya menentukan 90% kesuksesan Anda di masa depan. Dan periode pasca panen adalah momen terbaik untuk meletakkan fondasi kesuburan ini. Selama musim tanam aktif, tanaman secara intensif menyerap nutrisi dari tanah.
Sehingga menjelang periode pasca panen, tanah menjadi terkuras. Tugas kita sekarang adalah membayar kembali tanah. Mengapa harus dilakukan pada periode ini? Pertama, lahan tanam kita sudah kosong setelah panen. Kedua, pupuk organik yang kita berikan sekarang akan punya cukup waktu selama jeda musim untuk perlahan terurai dan berubah menjadi nutrisi yang mudah diserap tanaman. Menjelang musim tanam berikutnya, tanah akan menjadi gembur, berstruktur baik, dan kaya nutrisi. Pengolahan tanah dan pemupukan di awal musim tanam seringkali tidak memberikan efek yang sama karena bahan organik tidak punya waktu cukup untuk terurai dan berfungsi secara optimal. Jadi, saat ini kita tidak sekadar menggali tanah. Kita sedang menyiapkan bantalan nutrisi yang kaya untuk tanaman yang akan kita tanam nanti. Ini adalah salah satu pekerjaan pasca panen yang paling membutuhkan tenaga, namun juga paling memberikan hasil. Usaha ini akan terbayar berlipat ganda, berupa tanaman yang sehat dan panen yang melimpah. I oktober trækker de ofte til dybere områder for at undgå de værste strømmende og det kaldere overfladevandet. Søg hellefisken på dybe lejre eller sandbunder i fjordene, gerne på 100-300 meters dyb, eller endda dybere, hvis du har udstyret for det. For hellefisken er lange linjefiske en traditionel og effektiv metode. For sportsfiskere anbefaler jeg dybvandsfiske med agen som sild, makrel eller store bidder af torskefisk på krukker fra 8 til 10,0. Brug tunge søkker, gerne op mod 500 til 1000 gram, for at holde avnet på bunden i strømmen. En solid multisnøre med en kraftig dybvandsstang er nødvendig. Vær tålmodig. Hellefisken tager ofte avnet forsigtigt, så et let mudhug kan være afgørende. Sjølv, kattefisk, havets krokodille. Sjølven er en råstærk og spændende fisk, som også er aktiv i kaldt vand. Disse bundfiskene elsker steinbund, rev og områder med mye tang og tare, gerne på 20-100 meters dyb. De er aggressive jægere, som ikke er rede for at tage en stor mundfuld. Til sjølv kan du bruge en kraftig pilkestang og bundmejde med store avn som makrelbitter, rækker eller krabbe. Krogstørrelse bør være solid, gerne en 2,0-4,0 cirkelkrog, da sjølven har et kraftigt bit. Fisk nær bunden og lad avnet ligge stille en stund, før du flytter det forsigtigt. Et godt tips er at bruge selvlysende perler eller slanger på fortommen for at tiltrække opmærksomhed i mørket på dybet. Analyse af fiskeforhold. Vejret. For den 16. oktober 2025 forventer vi regnbyger om dagen og let regn om natten i Nuuk-regionen. Temperaturen vil ligge mellem 4 og 6 grader Celsius med en luftfugtighed rundt 85%. Det er 65% chance for regn om dagen og 45% om natten. Dette betyder et generelt lavt og muligens faldende lufttryk, noget som ofte gør fisken mere passiv eller får den til at søge dybere. En detaljeret prognose for fiske i Grønland den 16. oktober 2025. Husk at klæde godt, vær tålmodige og have det godt derude. Ikke glem at like videoen, abonner på kanalen for flere fisketips og trykke på bjælleikonet, slik at der ikke går glip af fremtidige prognoser. Og du, hvad er dine bedste tips for fiske i kaldt vand? Eller kanskje du har en god historie fra en grønlandsk fisketur? Del det i kommentarfeltet nedenfor. Skidt fiske og 9 heste, 9 sjørøjer. Vi ses i næste video. Baik, mari kita langsung ke praktiknya. Kita akan mulai dengan penggemburan tanah. Pada bedengan yang sudah kosong atau siap, lakukan penggemburan tanah secara mendalam, sedalam 1 mata sekop. Ada satu hal penting di musim gugur ini. Jangan pecahkan gumpalan tanah yang terbentuk. Biarkan saja seperti itu. Mengapa? Karena di musim dingin, embun beku akan meresap ke dalam gumpalan-gumpalan ini dan mengolahnya dengan baik, sehingga tanah menjadi lebih gembur dan berstruktur.
Selain itu, larva-larva hama yang tersembunyi akan naik ke permukaan dan tidak akan mampu bertahan dari suhu beku. Bersamaan dengan penggemburan tanah, berikan juga pupuk. Musim gugur adalah waktu terbaik untuk pupuk organik. Ini bisa berupa pupuk kandang yang sudah terfermentasi dengan baik, kompos, atau humus. Sebarkan secara merata di permukaan bedengan sebelum Anda mulai mencangkul. Apabila tidak tersedia pupuk organik, gunakan pupuk mineral sebagai gantinya. Namun, penting untuk memilih pupuk kompleks yang diformulasikan khusus untuk musim gugur. Kandungan nitrogen di dalamnya sangat minim, yang memang tidak dibutuhkan saat musim gugur, sementara fosfor dan kaliumnya maksimal. Unsur-unsur ini berfungsi untuk memperkuat sistem perakaran, meningkatkan ketahanan terhadap cuaca dingin, serta menjadi fondasi untuk hasil panen di masa mendatang. Dengan memberikan pupuk sekarang, Anda secara tidak langsung sedang memberi makan tanah, agar di musim semi nanti, tanah tersebut sudah siap untuk menutrisi tanaman-tanaman Anda. Namun, musim gugur bukan hanya tentang membersihkan dan mempersiapkan diri menghadapi musim dingin. Ini juga waktu yang tepat untuk menanam. Ya, Anda tidak salah dengar. Beberapa jenis tanaman justru perlu ditanam menjelang musim dingin, dan ini memberikan keuntungan besar bagi mereka. Ini seperti keajaiban. Anda menanam umbi kecil di tanah yang dingin, dan seolah tertidur. Lalu di musim semi, begitu salju mencair, umbi itu akan menjadi yang pertama terbangun dan menghasilkan panen beberapa minggu lebih awal dibandingkan penanaman di musim semi. Tentu saja, yang utama kita bicarakan adalah bawang putih yang ditanam di musim gugur, atau yang dikenal sebagai bawang putih musim dingin. Siung bawang putih yang ditanam pada musim gugur akan memiliki waktu untuk mengembangkan akarnya sebelum datangnya embun beku. Selama musim dingin, mereka mengalami stratifikasi alami oleh suhu dingin yang membuat tanaman lebih kuat dan hasil panen lebih melimpah. Hasilnya, Anda akan mendapatkan kepala bawang putih yang besar dan sehat jauh lebih awal. Hal yang sama juga berlaku untuk beberapa varietas bibit bawang merah. Penanaman di musim gugur memungkinkan Anda mendapatkan daun bawang lebih awal dan umbi bawang yang kuat. Yang terpenting adalah memilih waktu tanam yang tepat. Anda harus menanamnya sebelum embun beku permanen datang, sehingga umbi-umbian memiliki waktu untuk berakar, tetapi belum sempat bertunas. Ini adalah investasi nyata untuk musim tanam berikutnya yang bisa Anda lakukan sekarang. Sekarang, mari kita bicara tentang keindahan. Jika Anda ingin taman Anda menjadi yang pertama memancarkan semarak warna-warni musim semi di lingkungan sekitar, maka inilah saatnya untuk bertindak. Musim gugur adalah waktu emas untuk menanam bunga-bunga berumbi. Tulip, bakung, krokus, hyasin, muskari. Semua bunga ini memerlukan periode pendinginan di musim dingin agar dapat membentuk kuncup bunganya. Dengan menanamnya sekarang, pada dasarnya Anda sedang mengaktifkan mekanisme alami. Umbi akan berdiam nyaman di dalam tanah, menumbuhkan akar, dan sabar menanti saatnya tiba. Dan di musim semi, begitu tanah sedikit menghangat, mereka akan tumbuh dengan pesat dan menghadiahi Anda dengan mekarnya bunga pertama yang sudah lama dinantikan. Ini adalah keajaiban sejati yang Anda ciptakan dengan tangan Anda sendiri. Bayangkan, di sekeliling Anda masih terlihat suram dan abu-abu. Namun di taman Anda, tulip-tulip sudah berkobar dengan warna-warni cerah dan bunga bakung bersinar layaknya mentari. Demi momen magis ini, sedikit usaha di musim gugur ini akan sangat sepadan. Pilihlah umbi yang sehat dan padat, tanamlah di kedalaman yang tepat. Biasanya 3 kali tinggi umbi itu sendiri, dan dongeng musim semi Anda akan terjamin. Ini adalah investasi terindah Anda untuk menyambut musim yang akan datang. Nah, urusan tanaman dan tanah sudah kita bereskan. Tapi kebun kita bukan hanya tentang kehidupan alami saja.
Ada juga banyak benda bermanfaat yang sudah membantu kita sepanjang musim panas. Dan kini tiba saatnya untuk merawat bagian teknis dari kebun kita, yaitu peralatan-peralatan berkebun kita. Jika tidak dilakukan, musim semi bisa menyambut kita dengan kejutan-kejutan buruk, berupa tong-tong yang pecah dan selang-selang yang sobek. Musuh utama semua wadah di musim dingin adalah air. Lebih tepatnya, es. Ingat pelajaran fisika di sekolah. Saat membeku, air akan memuai. Dan kekuatan pemuaian ini dapat merobek bahkan plastik atau logam tebal. Bayangkan sebuah tong penyiram yang masih menyisakan sedikit air di dasarnya. Di musim dingin, air itu akan berubah menjadi es yang dengan mudah bisa mendorong dasar atau merobek dindingnya. Hal yang sama akan terjadi pada selang, gembor, atau sistem irigasi tetes Anda. Oleh karena itu, salah satu aturan terpenting dalam persiapan musim gugur adalah menguras seluruh air dari semua tempat. Tindakan sederhana namun krusial ini akan menyelamatkan Anda dari pengeluaran tak perlu yang seringkali memakan biaya besar di musim semi. Mari kita telusuri semua titik yang mungkin masih menyimpan air. Mari kita mulai dari yang paling gampang. Tong, ember, penyiram tanaman, dan wadah lain untuk menampung air. Kosongkan semua isinya, lalu telungkupkan agar tidak ada air atau endapan yang menggenang di dalamnya. Jika tidak bisa dibalik, cukup tutupi bagian atasnya dengan sesuatu. Berikutnya adalah selang. Lepaskan selang dari keran air, lalu angkat salah satu ujungnya, agar semua air bisa mengalir keluar. Kemudian, gulung selang dengan rapi melingkar dan simpan di gudang atau garasi. Tempat selang tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan pernah membiarkan selang tergeletak begitu saja di tanah karena air yang membeku dilekukan selang dijamin akan menyebabkan retakan. Berikan perhatian khusus pada sistem penyiraman otomatis. Sistem ini perlu ditiup dengan udara bertekanan, menggunakan kompresor untuk mengeluarkan semua air dari pipa dan nozzle. Jika tidak dilakukan, peralatan mahal ini bisa rusak total dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jangan lupa juga menguras air dari pompa dan filter. Dengan meluangkan setengah jam untuk prosedur ini sekarang, Anda akan menghemat ribuan rupiah dan banyak kerepotan di musim semi nanti. Tentu saja para sahabat setia kita, alat-alat kebun juga pantas mendapatkan istirahat dan perawatan. Sekop, garu, gunting pangkas, cangkul. Sepanjang musim panas mereka bekerja tanpa kenal lelah. Membiarkan mereka kotor dan berkarat saat musim hujan tiba, itu adalah sebuah kejahatan nyata terhadap kegiatan berkebun. Perawatan yang tepat tidak hanya akan memperpanjang usia pakainya hingga bertahun-tahun, tetapi juga akan membuat pekerjaan di musim tanam berikutnya jauh lebih menyenangkan. Langkah pertama adalah pembersihan. Ambil sikat kawat, lalu sikatlah dengan cermat pada permukaan kerja alat untuk membersihkan semua tanah, lumpur, dan sisa-sisa tanaman yang menempel. Setelah itu, bilas alat-alat tersebut dengan air dan keringkan segera dengan lap. Jangan biarkan mereka mengering di udara terbuka karena dapat memicu munculnya karat. Langkah selanjutnya adalah penajaman. Alat yang tajam adalah separuh dari keberhasilan. Akhir musim tanam adalah waktu yang ideal untuk mengasah dengan tenang mata pisau gunting pangkas, gergaji dahan, dan sekop Anda. Terakhir, dan yang paling penting, tahap finalnya adalah pelumasan. Gunakan pelumas mesin apapun, atau minyak khusus untuk alat-alat, lalu oleskan tipis-tipis pada semua bagian logam. Ini akan menciptakan lapisan pelindung yang tidak akan memberi karat kesempatan sedikit pun untuk muncul. Pegangan kayu juga bisa dilapisi minyak biji rami, linseed oil, agar tidak kering dan retak. Alat-alat Anda akan berterima kasih kepada Anda di musim tanam berikutnya, saat mereka bersinar seperti baru. Akhirnya poin terakhir yang tak kalah penting dalam daftar kita, yang sering terlewatkan. Ini tentang pot,
wadah atau kontainer yang kita letakkan di luar ruangan. Selama musim panas mereka mempercantik halaman dengan aneka bunga ceria, tapi kini teronggok kosong dan sepi. Sangat mudah tergoda untuk membiarkannya begitu saja sampai musim semi tiba. Namun, ini bisa menjadi kesalahan fatal bagi mereka, terutama jika terbuat dari tanah liat, keramik, atau beton. Masalahnya tetap sama, air yang membeku. Selama musim gugur, tanah di dalam pot akan menyerap banyak air hujan. Ketika suhu mulai membeku, gumpalan tanah yang basah ini akan berubah menjadi balok es padat. Saat mengembang, es ini akan menekan dinding wadah dari dalam dengan kekuatan yang luar biasa. Akibatnya sudah bisa ditebak, pot yang paling kokoh sekalipun bisa retak atau bahkan pecah berkeping-keping. Saat musim semi tiba, alih-alih menemukan wadah tanaman yang cantik, Anda justru berisiko mendapati tumpukan pecahannya. Oleh karena itu, aturannya sederhana. Semua wadah tanaman outdoor harus dikosongkan saat musim dingin. Buang tanah lamanya. Tanah ini, omong-omong, bisa Anda taburkan ke bedengan atau masukkan ke dalam kompos. Pot-pot itu sendiri harus dibersihkan secara menyeluruh dari sisa tanah, dicuci, dan dikeringkan dengan baik. Setelah itu, Anda bisa menyimpannya di gudang, ruang bawah tanah, atau tempat kering lainnya. Dengan begitu dijamin mereka akan awet dan bisa Anda gunakan untuk beberapa musim ke depan. Setelah menyelesaikan semua 12 poin ini, mungkin terasa seolah musim sudah berakhir, tugas sudah selesai, dan saatnya beristirahat hingga musim semi tiba. Namun, ada satu poin terpenting, poin ke-13 yang tak terlihat dari daftar periksa kita. Ini bukan tentang tindakan fisik, melainkan sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa Anda baru saja menanamkan investasi terpenting untuk taman masa depan Anda. Anda tidak sekadar membersihkan sampah, Anda sedang memberantas bibit-bibit penyakit yang bisa muncul di kemudian hari. Anda tidak sekadar melindungi mawar, Anda memberikan janji akan mekarnya bunga-bunga indah di musim semi. Anda tidak sekadar menggemburkan tanah, Anda sedang menyiapkan buayan yang subur bagi tanaman-tanaman baru. Setiap langkah dalam daftar pekerjaan musim gugur ini bukanlah akhir dari musim yang lama, melainkan awal yang sesungguhnya untuk musim yang baru. Sebuah kejutan, bukan? Pekerjaan terpenting untuk menyambut musim semi justru dilakukan di musim gugur. Semua pekerjaan musim gugur ini bukanlah sekadar rutinitas. Ini adalah wujud kepedulian dan pandangan jauh ke depan, sebuah investasi waktu dan tenaga Anda demi keindahan dan kemakmuran di masa mendatang. Anda secara harfiah sedang memprogram kebun Anda menuju kesuksesan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika daftar periksa kami ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan tips-tips baru. Menurut Anda, apa ritual musim gugur paling penting di kebun? Mungkin ada hal yang terlewat oleh kami. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Det er en 20% chance for regn gennem dagen og natten, så en regnjakke er absolut at anbefale. Et fald i lufttemperaturen og en let bris kan bidrage til at køle ned de øvre vandlagene yderligere. Noget som kan gøre fisken lidt trægere og få den til at trække dybere, da vandtemperaturen er mere stabil. Atmosfæretrykket ser ud til at være relativt stabilt, men overskyet vejr kan ofte indikere lidt lavere tryk, noget som generelt ikke er negativt for fisket, så længe det ikke er store ændringer. Vandtemperaturen. I Oslofjorden ligger nå rundt 12 grader Celsius, og den vil gradvist synke mod 11 grader Celsius mod slutten af måneden. Generelt set er vandtemperaturen langs kysten i Norge i oktober rundt 9 grader Celsius, men med lokale variationer. Denne synkende vandtemperaturen er et signal om, at fisken begynder at forberede sig på vinteren. Mange arter vil spise sækfæte, noget som er positivt for fisket, men de kan også blive mere stedbundne og mindre aggressive.
De trækker ofte mod dybere områder, der temperaturen er mere konstant, eller til områder med strukturer, som giver skjul og mat. Månefasen. Den 16. oktober 2025 er en aftagende halvmåne med mellem 16 og 24% belysning. Den er omtrent 24-25 dage gammel siden forrige nymåne. I fiskerkredser er det mange teorier rundt månefaserne. En aftagende halvmåne anses ofte for at være en periode med lidt svagere aktivitet, da fisken kan være mindre aktiv sammenlignet med fuldmåne eller nymåne. Ligevel, mange erfarne fiskere vil fortælle dig, at de bedste fiskedagene ofte ikke følger reglerne, og at lokalkundskab og gode forhold trumfer månefasen de fleste gange. Personligt mener jeg, at det handler mere om tidevand og mattilgang end selve belysningen af månen. قد يكون الكلف في الصباح الباكر وساعات الغروب هو الأفضل، بينما في منتصف النهار قد يحتاج إلى بعض الصبر والتكتيكات الأعمق، لكن مع الخبرة والتجهيز الجيد أتوقع أن يعود معظمكم بصيد وفير وممتع. خاتمة، نصيحة أخوية. أتمنى لكم جميعا رحلة صيد موفقة ومليئة بالذكريات الجميلة. تذكروا، الصيد ليس فقط في كمية السمك التي نصطادها، بل في الروح الرياضية والاستمتاع بالوقت في أحضان الطبيعة. لا تنسوا أن تشاركوا صيدكم معنا في التعليقات. وما هي خططكم لهذا اليوم؟ هل ستجربون تكتيكات جديدة؟ وما هي نصائحكم لإخوانكم الصيادين؟ لا تبخلوا علينا بتجاربكم. ولا تنسوا يا رفاق الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل الفيديوهات الجديدة، وتدعمونا بلايك حلو منكم عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الصيادين. ألقاكم في الفيديو القادم وصيد موفق للجميع. لا تنسوا نيشان كويس وصيد وفيير.